Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Sebelum proses pembelajaran, saya ingatkan kepada kalian untuk absen di Google Formulir dengan link bit.ly/absen-tekper bit.ly/absen-tekper. Jika linknya sudah terbuka, ya absensi 10 OTKP 2, silakan diisi nama lengkap di sini. Kemudian nomor absen kalian dan isi salah satu keterangan absensi ini, hadir, sakit, izin atau alpa. Dan jangan lupa klik kirim. Dalam pembelajaran daring kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran mengoperasikan aplikasi pengolah kata menggunakan software Microsoft Word. Sebelum masuk ke pelajaran, kita akan bermain tebak gambar terlebih dahulu. Perhatikan slide di depan ini. Gambar apakah ini, anak-anak? Ayo sekali lagi diperhatikan. Sudah menemukan jawabannya? Baiklah, awalnya gambar ini terlihat gambar kata, tapi ketika diputar 90 derajat, maka gambar ini akan terlihat gambar kepala kuda. Nah, apa filosofi dan pelajaran yang dapat diambil dari tebak gambar ini? Ketika kalian memperoleh informasi, terutama berupa ilmu pengetahuan, maka jangan hanya berdiam diri saja, tapi gunakan dan putar otak kalian untuk menemukan manfaat yang lebih besar dari pengetahuan atau informasi tersebut. Dengan demikian, kalian akan menjadi anak yang terbiasa kreatif dan inovatif. Gunakan sumber daya pikiran yang kalian punya untuk berlari kencang seperti larinya kuda dalam mengejar cita-cita kalian, dan jangan melompat lambat seperti lompatan kata. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke materi pelajaran. Ayo, silakan dibuka laptop, dinyalakan dan dibuka software Microsoft Word. Materi aplikasi pengolah kata yang saya sampaikan pada pertemuan ini adalah membuat dan mencetak dokumen pada software Microsoft Word. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu membuat dokumen berupa cover laporan kegiatan praktek kerja industri dengan menggunakan software Microsoft Word. Yang kedua, siswa mampu mencetak dokumen yang berupa cover laporan praktek kerja industri dengan software Microsoft Word. Nah, hasil dari pekerjaan kita bersama dalam pertemuan kita kali ini contohnya seperti ini, yaitu cover laporan praktek kerja industri di CV Sukovindo, kantor cabang Surabaya, Jalan Kalibutuh nomor 215 Surabaya. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat cover di atas itu adalah mengatur tata letak atau layout lembar kerjanya terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan pengaturan tata letak lembar kerja pada Microsoft Word, langkah pertama yang harus kita rubah adalah satuan pengukurannya. Karena pada umumnya satuan ukuran sebelum dirubah adalah inci yang ditunjukkan dengan simbol tanda petik 2 di atas. Padahal kita tidak familiar menggunakan satuan ukuran tersebut. Kita lebih terbiasa menggunakan satuan ukuran cm. Cara merubah satuan ukuran dari inci ke cm adalah klik menu File, pilih dan klik Option. Pada Word Option ini pilih dan klik Advance ini.
Berikutnya scroll ke bawah pada word option ini sampai menemukan informasi display. Kalau sudah ketemu informasi display, maka pada show measurement in unit of kita klik anak panah ke bawah, kemudian pilih cm dan baru diklik OK. Yang berikutnya pengaturan ukuran kertas. Untuk mengatur ukuran kertas ini, pastikan ukuran kertasnya adalah A4. Caranya klik pick layout, klik size, pilih dan klik ukuran kertas A4. Langkah berikutnya kita atur batas pengetikannya. Pastikan menu pick layout ini aktif. Setelah itu klik margin. Klik custom margin. Pada pilihan top ini kita ganti menjadi 3 cm. Pada bottom 3 cm. Pada left dirubah 4 cm dan pada right diganti 3 cm. Klik OK. Langkah selanjutnya adalah mengatur baris spasi atau spasi baris 1 spasi. Berikut caranya. Klik kanan pada lembar kerja Microsoft Word ini. Cari dan klik paragraf. Lihat pada spacing ini. Pada pilihan before dan after, nilainya diganti menjadi 0 pt. Kemudian pada pilihan line spacing dipilih single. Nah, baru diklik OK. Selanjutnya kita mulai mengetik teks. Tapi sebelumnya kita tempatkan kursornya di posisi tengah. Caranya klik menu home. Ya, ini menu home. Pilih dan klik icon center ini. Kemudian untuk jenis hurufnya kita ganti Arial. Ya, di sini letaknya ukuran hurufnya juga kita ganti 18. Oke, kita mulai mengetik. Ya, ketik laporan. Di enter 2 kali. Untuk teks baris kedua dan seterusnya, ukuran hurufnya 16, maka kita ganti dulu. Pastikan menu home aktif dan ukuran hurufnya diganti 16. Baru diketik praktek kerja industri di PT Sukovindo. Di enter 1 kali. Baris ketiga kita ketik kantor cabang Surabaya. Enter 1 kali. Dan baris keempat diketik Jalan Kalibutuh nomor 215 Surabaya. Setelah itu di enter sampai bawah lembar kerja. Hal ini untuk memudahkan penempatan gambar atau logo dan juga mempermudah pengetikan teks berikutnya. Langkah selanjutnya kita insert atau sisipkan gambar. Jika di dalam folder laptop atau komputer kita belum ada file gambarnya, bisa kalian download di internet. Kebetulan saya sudah punya file gambarnya yang saya letakkan di folder data E dengan subfolder laporan praktek kerja industri. Nama filenya yaitu logo SMKN 1 Surabaya.
maka tinggal disisipkan atau di-insert saja. Langkahnya, klik menu insert, pilih dan klik picture ini, kita klik data E, kemudian cari, pilih folder dan klik folder laporan kerja industri ini. Di sini ada file logo SMKN1 Surabaya. Diklik dan klik insert di sini. Maka gambarnya sudah masuk ke lembar kerja Microsoft Word kita. Setelah gambar sudah masuk ke lembar kerja Microsoft Word kita, maka gambarnya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita lihat gambarnya masih besar dan tidak bisa dipindah. Untuk pengaturan gambarnya, perhatikan langkahnya berikut ini. Klik kanan pada gambar logo ini, pilih Wrap Tag. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama yaitu Inline with Text. Artinya sesuai dengan teks. Jika kita pilih Inline with Text ini, maka gambar akan sulit atau bahkan tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini saya contohkan gambarnya, saya klik dan saya pindah atau saya gerakkan. Nah, ini juga masih sulit. Yang kedua, ada pilihan square. Arti sebenarnya adalah kotak. Artinya menempatkan atau menyisipkan gambar pada teks dengan posisi gambar berbentuk kotak. Tight. Ini sama dengan ketat kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ini artinya menempatkan atau menyisipkan gambar sesuai dengan bentuk gambar. Kemudian ada pilihan behind text. Artinya menyisipkan gambar di belakang teks. Contohnya seperti ini. Di sini terlihat posisi gambar berada di belakang teks. Selanjutnya yang terakhir adalah pilihan in front of text. In front of text ini artinya menempatkan atau menyisipkan gambar di depan teks. Contohnya seperti ini, ya, jadi posisi gambarnya berada di depan teks. Dalam kasus ini saya pilih saja in front text. Kemudian kita atur gambar. Ya, gambarnya kita sesuaikan, kita kecilkan, dan posisi atau tempat gambarnya juga kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, misalkan seperti ini. Jika sudah selesai pengaturan gambar, marilah kita lanjutkan ke pengetikan teks berikutnya. Kita letakkan posisi kursornya di sini. Ketik disusun oleh titik 2, di enter 1 kali. Ketik nama, misalnya di sini namanya Adinda Damayanti. Kemudian kita spasi seperti ini, ketik 11 OTKP 1. Ya, ini saya contohkan kelas 11 OTKP 1. Setelah itu enter 3 kali atau sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Baru diketik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Enter 1 kali. Ketik lagi Dinas Pendidikan, kemudian di enter 1 kali. Ketik Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1, enter 1 kali. Ketik Surabaya, di enter 1 kali. Dan terakhir ketik 2020, enter 1 kali. Nah, sudah jadi deh untuk covernya. Setelah dokumen berhasil kita buat, tahap berikutnya adalah mencetak
dokumen. Sebelum mencetak dokumen yang sudah kita buat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu siapkan printer yang akan digunakan untuk mencetak. Kemudian syarat yang kedua, laptop atau komputer sudah terinstall software printer yang digunakan untuk mencetak. Syarat yang ketiga, kabel power printer sudah terhubung ke listrik. Keempat, kabel USB printer sudah terhubung ke laptop atau ke komputer. Kelima, pastikan printer dalam keadaan on. Dan syarat yang terakhir atau yang keenam, siapkan kertas untuk mencetak. Jika sudah siap semuanya, sekarang kita operasikan cara mencetak dokumen. Langkah-langkahnya adalah kita siapkan dokumen yang sudah kita buat tadi. Berikutnya, klik menu File, cari dan klik Print. Pastikan printer yang digunakan di sini terdapat informasi ready. Untuk pengaturan setting printer berikutnya bisa diklik printer properties di sini. Nah, dalam printer properties ada keterangan yang pertama adalah document size. Artinya ukuran dokumen yang kita cetak. Kita sesuaikan dengan ukuran dokumen yang kita buat, yaitu A4. Maka di sini kita pilih A4. Kemudian ada pilihan orientation. Ada dua pilihan di sini. Yang pertama ini pilihannya portrait. Portrait artinya mencetak dokumen dalam posisi kertas berdiri atau vertikal. Dan pilihan kedua landscape. Berarti mencetak dalam posisi kertas miring atau melebar, atau juga disebut dengan posisi horizontal. Kita pilih yang portrait karena posisi dokumen yang kita buat tadi adalah berdiri. Selanjutnya ke pilihan quality. Ini maksudnya kualitas hasil tinta pencetakan. Di sini ada 3 pilihan. Standar, high atau kualitas yang lebih baik. Kemudian ada juga pilihan more quality. Nah, ini kita pilih yang standar aja dulu. Nah, ini untuk color. Karena dokumen kita ada warnanya, maka kita pilih yang pilihan color. Kemudian yang penting lagi adalah pengaturan copy atau copies. Nah, ini artinya berapa kali dokumen yang dibuat akan dicetak. Misalkan di sini kita cetak 2 kali, berarti kita pilih klik anak panahnya ini ke atas ke angka 2. Jika pengaturannya dianggap sudah cukup, maka diklik OK. Nah, setelah itu baru diklik print di sini. Maka printer akan melakukan pencetakan. Dengan demikian, kita sudah belajar membuat dokumen berupa cover dan mencetak dokumen. Sekarang tinggal evaluasi. Untuk penilaian teori sudah saya sediakan pakai Google Formulir. Mulai sekarang semuanya saja yang mengikuti daring dari rumah, silakan diketik link bit.ly
garis miring penilaian Pak Kun. Saya ulang, bit.lz garis miring penilaian Pak Kun. Jika linknya sudah terbuka, terus dipilih kelas. Kelas berapa kalian? Misalkan di sini saya pilih 10 OTKP 2. Kemudian baru isi token. Nah, tokennya adalah A, B, C, 1, 2, 3. Ketik nama kalian. Ya, di sini saya contohkan nama saya sendiri. Klik berikutnya di sini. Langsung kalian sudah masuk ke soal penilaian harian teori ke-4. Terdapat 20 soal, per soal skornya 5. Jadi total skor adalah 100. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa klik kirim. Sekali lagi, jangan lupa klik kirim. Ayo dimulai dari sekarang. Waktunya 20 menit. Dan kalian langsung bisa melihat skor nilai yang kalian peroleh. Ya, waktu pengerjaan soal sudah habis. Pastikan kalian sudah klik kirim. Nah, inilah rekapan hasil skor nilai kalian yang baru saja kalian kerjakan. Ini ada nama kalian. Kemudian di sini ada kelas 10 OTKP 2. Nah, skor yang kalian peroleh di sini, di total skor ini. Untuk penilaian keterampilan, kalian cari contoh cover yang ada logo atau gambarnya. Cover apa saja boleh. Diketik di Microsoft Word. Untuk teks disusun oleh, ini diketik nama kalian dan kelas berapa. Kemudian dikirim ke email saya paling lambat 3 hari dari sekarang. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.